Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan NIM D600-20134 dari program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penugasan perancangan sistem kerja pengukuran tidak langsung, di sini saya memilih mengukur sebuah proses pemasangan mikrofon pada PC atau laptop. Pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung merupakan sebuah proses pengukuran besaran dengan menggunakan beberapa alat pembanding atau alat ukur, di mana hasil pengukuran tidak menyatakan secara langsung besaran yang ingin dicari. Hasil pengukuran besaran yang ingin dicari adalah hasil seperti pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, dan lain sebagainya. Contohnya dalam pemasangan sebuah mikrofon. Analisis ini digunakan untuk mengukur waktu sebuah pekerjaan secara tidak langsung menggunakan analisa work factor. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak dalam video proses perakitan mikrofon. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan sebuah mikrofon ke dalam PC atau laptop. Di sini ada mikrofon, terus ada filter, kemudian ada kaki 3, ada dudukan, kemudian ada mur dan baut. Yang pertama, kita bisa mengambil kaki 3 maksudnya, terus mengambil dudukan, kemudian menghubungkannya ke dalam pulir yang telah dibuat, kemudian memasukkan skrup. Kemudian di sini kita akan mengencangkannya dengan baut. Oke, setelah seperti ini kita dapat memasangkan mic ke dalam dudukan yang telah dirakit sebelumnya. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita dapat memasangkan filter ke dalam mikrofon yang sudah kita rakit sebelumnya. Setelah itu kita memasang colokan atau jack kabel ke dalam mikrofon. Oke, untuk waktu-waktu pengukuran tidak langsung, kita dapat mengukurnya sesuai dengan step-step langkah-langkah sebelumnya. Kemudian setelah terhubung mikrofon menjadi seperti ini, kita dapat memasukkan soundcard ke dalam PC atau laptop kita. Oke, setelah kita melihat sebuah video proses sebelumnya, maka kita dapat mengetahui sebuah data waktu gerakan yang meliputi 1. Berisi data waktu yang dibutuhkan oleh anggota badan dalam melakukan suatu gerakan. Jadi data waktu dapat diambil dari sebuah langkah-langkah dalam proses perakitan. Yang nomor 2 ada berdasarkan elemen gerakan dasar. Yang ketiga dari member elemen tertulis yang meliputi atau dalam contoh menjangkau, mengambil, memasukkan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada keuntungan yang meliputi dapat digunakan untuk menetapkan waktu baku suatu operasi kerja bila pola gerakan kerja diketahui dan dapat ditentukan sebelum operasi kerja berlangsung. Selanjutnya ada metode work factor. Yang pertama, paling awal dan secara luas diaplikasikan. Yang kedua, identifikasi elemen gerakan berdasarkan atas anggota badan mana yang terlebih dahulu bergerak. Yang ketiga, variabel utama meliputi 1 anggota tubuh terpakai, 2 jarak perpindahan dalam satuan inci. Yang ketiga, kebutuhan kontrol manual. Yang keempat, beban atau tahan yang menghambat. Selanjutnya, analisa gerakan atau waktu. Di sini saya telah membuat sebuah tabel berdasarkan analisa gerakan yang meliputi langkah-langkah atau waktu dalam satuan menit.
Di sini dalam langkah-langkahnya sudah tersusun dari nomor 1 sampai 11. Kemudian di sini saya mencantumkan sebuah analisa gerakan dari langkah-langkah sebelumnya. Kemudian saya juga mencantumkan sebuah jarak dalam satuan inci. Kemudian menghitung sebuah waktu dari langkah-langkah sebelumnya dalam satuan menit. Kemudian waktu yang didapat itu ditotal dan didapatkan sebuah waktu total sebesar 0,83337. Selanjutnya, allowance atau hambatan. Di sini saya juga telah membuat sebuah tabel mengenai jenis hambatan dengan nomor 1 sampai 7 yang meliputi nomor 1 tenaga dengan jumlah nilai 3%. Yang kedua ada sikap kerja yang tidak perlu, itu saya memberi nilai 0,08%. Yang ketiga ada gerakan kerja tidak perlu dengan nilai 2%, kelelahan mata 2,4%, suhu ruangan dengan nilai 1,6%, atmosfer 0%, serta kebisingan sebesar 3%. Kemudian nilai dari jenis hambatan 1 sampai 7 ditotal dan didapatkan sebuah hasil 12,08%. Karena kita menggunakan per 100, maka kita dapat mengubahnya menjadi 0,1208. Kemudian kita dapat membahas atau menarik sebuah kesimpulan berdasarkan tabel work factor menunjukkan jumlah waktu total sebuah operasi sebesar 0,83337 menit. Jika diketahui sebuah nilai kelonggaran sebesar 0,1208, maka dapat dihasilkan waktu baku dengan mencari waktu total operasi ditambah kurung buka waktu total operasi dikalikan nilai kelonggaran kurung tutup, maka didapatkan sebuah hasil dengan nilai 0,934041096 menit. Dijadikan detik, kemudian dapat dihasilkan sebuah waktu baku sebesar 56,0424656 detik. Baik, mungkin cukup sekian video penugasan perancangan sistem kerja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.